Drop it. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puput Mulyana Lasube, NIM 185040067. Jadi, video kali ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah pemodelan matematika. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai model matematika dari permasalahan-permasalahan di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Pemodelan Matematis Kejadian Kecelakaan di Ruas Jalan AA Maramis, Kota Manado. Nah, mari kita simak videonya. Yang pertama, pendahuluan. Selama satu dasawarsa ini, Indonesia masih menempatkan faktor manusia sebagai kontributor terbesar, yaitu hampir 92% terhadap terjadinya kecelakaan berkendaraan. Selanjutnya, diikuti faktor kendaraan sebesar 5% dan faktor infrastruktur jalan dan lingkungannya sebesar 3%, menurut Mulyono dan kawan-kawan tahun 2008-2009. Beberapa hasil penelitian di Amerika sebagaimana yang dilakukan Fuller tahun 2005 dan Treat et al. Tahun 1977 dan Mulyono 2009 menyebutkan interaksi antara perilaku manusia dan kondisi performansi permukaan jalan memberikan kontribusi hampir 35% terhadap terjadinya kecelakaan di jalan raya. Sementara itu, proses penelitian tersebut dikembangkan oleh Austrats tahun 2002 dalam Mulyono DKK tahun 2009 yang menunjukkan pengaruh interaksi manusia dan kondisi jalan terhadap terjadinya kecelakaan kemudian berkurang menjadi 24%. Kecelakaan lalu lintas merupakan indikator utama tingkat keselamatan jalan raya. Di negara maju, perhatian dan upaya terhadap permasalahan ini terus dikembangkan demi meminimalkan kuantitas dan kualitas kecelakaan. Namun di negara berkembang seperti Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi, sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih serius lagi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Manado adalah salah satu daerah Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4. Salah satu efek pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut adalah meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas di kota Manado. Yang kedua, pemodelan matematika. Pemodelan matematis kejadian kecelakaan di ruas jalan AA Maramis, Kota Manado dibuat berdasarkan data-data yang sudah diperoleh, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk mendapatkan suatu model matematik yang mendekati secara model tentang realita jumlah kecelakaan di lapangan dengan pengaruh parameter-parameter kondisi geometrik di lokasi penelitian. Adapun parameter-parameter geometrik jalan yang akan diteliti pengaruhnya terhadap angka kecelakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak pandang henti. Yang kedua, radius tikungan. Yang ketiga, lebar lajur lalu lintas. Yang keempat, lebar bahu jalan. Dan yang kelima, beda elevasi bahu jalan terhadap tepi perkerasan. Selanjutnya, pemodelan matematika dengan regresi linear berganda. Data yang digunakan tertera di dalam tabel dan bisa dilihat dalam video. Yang pertama ada ketersediaan JPH atau jarak pandang henti, radius tikungan, lebar lajur lalu lintas, lebar bahu jalan, beda elevasi bahu jalan, dan banyaknya kecelakaan dalam setahun. Data-data ini dalam bentuk persen. Dari data tabel di video, teman-teman bisa melihat bahwa terdapat 5 variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, sedangkan variabel terikat atau Y adalah variabel yang terkena pengaruh. Di sini variabel bebasnya ada 5, yaitu yang pertama ketersediaan JPH atau X1, kemudian radius tikungan X2, lebar lajur lalu lintas X3, lebar bahu jalan X4, beda elevasi bahu jalan X5, dan untuk Y atau variabel terikat adalah banyaknya kecelakaan dalam setahun.
Nah, selanjutnya untuk memperoleh model matematika persamaan regresi linear berganda, di sini menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, input atau masukkan data ke dalam aplikasi SPSS seperti yang tertera dalam video. Jadi, jika teman-teman telah menginput data ke dalam aplikasi SPSS, maka tampilannya akan sama pada seperti gambar di dalam video. Selanjutnya, setelah selesai input data, kemudian langkah kedua, berikan nama atau label yang sesuai pada variabel dengan cara klik variabel view di pojok kiri bawah. Untuk letak dari variabel view itu terletak di pojok kiri bawah yang telah dilingkar merah. Jadi di variabel view itu teman-teman bisa memberikan nama dan label untuk variabelnya. Kemudian langkah ketiga, untuk melakukan analisis regresi dilakukan dengan cara pada aplikasi SPSS klik menu analis, kemudian klik regression, kemudian klik linear seperti pada petunjuk di video ini. Selanjutnya, setelah melakukan langkah ketiga, untuk langkah keempat maka akan muncul kotak dialog. Nah, di kotak dialog ini masukkan variabel dependen Y, yaitu banyaknya kecelakaan dalam setahun, ke dalam dependen, dan masukkan variabel independen X, yaitu X1, X2, X3, X4, X5. Jadi X1 itu adalah ketersediaan JPA atau jarak pandang henti, X2 itu adalah radius tikungan, X3 adalah lebar lajur, X4 adalah lebar bahu jalan, dan X5 itu adalah beda elevasi. Nah, untuk X1, X2, X3, X4, dan X5 masukkan ke dalam independen, kemudian klik OK seperti pada gambar di video. Nah, itulah langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi dengan cara menggunakan aplikasi SPSS. Nah, setelah melakukan langkah-langkah tersebut, akan muncul tabel output seperti pada dalam video. Di sini yang pertama ada tabel model summary. Nah, di tabel ini yang pertama ada kolom R. R itu merupakan besaran yang menyatakan tingkat keeratan hubungan linear antara variabel dependen dengan seluruh variabel independen secara bersama-sama. Selanjutnya ada R square. R square merupakan besaran yang menyatakan proporsi atau presentasi variasi total dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Selanjutnya adalah adjust R square. Itu dia merupakan nilai R square yang telah disesuaikan dengan banyaknya variabel derajat bebas yang ada di dalam model. Dan yang terakhir ada kolom standard error of the estimate, merupakan besaran yang mengukur kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai variabel dependen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output dari SPSS, yaitu output tabel koefisien. Tabel koefisien ini sangat penting untuk dipahami karena dari tabel inilah akan dibentuk model matematika dari persamaan umum regresi linear berganda. Nah, model matematika persamaan umum regresi linear berganda yaitu Y duga sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah sampai BN_XN. Model persamaan umum regresi linear berganda berdasarkan tabel output di atas adalah Y duga sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B4X4. Nah, di sini kan sebenarnya ada 5 variabel bebas, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Tetapi pada model persamaan umum regresi linear berganda berdasarkan output tidak dituliskan untuk B3 dan B5 karena dari tabel outputnya tidak ada nilai dari B3 dan B5. Dalam hal ini B3 dan B5 itu nilainya 0. Jadi untuk model umum persamaan regresi linear berganda berdasarkan tabel output yaitu Y duga sama dengan minus 43,708 ditambah minus 0,181x1 ditambah 0,314x2 ditambah 0,324x4 sehingga Y duga sama dengan minus 43,708 kurang 0,181x1 ditambah 0,314x2 ditambah 0,324x4. Jadi
Model matematikanya dari persamaan umum regresi linear berganda itu bisa dilihat pada video yang telah saya katakan sebelumnya. Nah, untuk keterangannya, Y2 itu merupakan banyaknya kecelakaan dalam setahun yang diprediksi. A itu merupakan nilai konstanta, B1, B2, B4 itu merupakan koefisien regresi. Jadi B1 itu merupakan koefisien regresi dari X1, di mana X1 itu merupakan ketersediaan JPH. Kemudian B2 itu merupakan koefisien regresi dari X2, di mana X2 itu adalah radius tikungan, dan B4 itu adalah koefisien regresi dari X4, di mana X4 itu adalah lebar bahu jalan. Jadi nilai-nilai yang telah saya sebutkan sebelumnya itu dilihat dari tabel output yang telah saya beri tanda tinta berwarna merah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai analisis terhadap hasil output yang telah didapat sebelumnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Model matematik persamaan umum regresi linear berganda yang telah didapat dengan menggunakan aplikasi SPSS yaitu Y2 sama dengan minus 43,708 kurang 0,181 X1 ditambah 0,314 X2 ditambah 0,324 X4. Analisisnya yang pertama, dari model matematik terlihat bahwa parameter lebar jalur lalu lintas X3 dan parameter beda elevasi jalan X5 yang ditentukan dari awal tidak semuanya berimplikasi pada korelasi angka kecelakaan, karena data yang didapat di lapangan sudah sesuai dengan standar dari berbagai badan standarisasi baik internasional maupun nasional. Singkatnya, maksudnya X3, variabel bebas X3 yaitu lebar jalur lalu lintas dan variabel bebas X5 yaitu parameter beda elevasi jalan tidak berpengaruh terhadap angka kecelakaan karena nilainya itu adalah 0. Selanjutnya, analisis kedua, nilai konstanta sebesar minus 43,708. Artinya, jika variabel bebas X1, X2, X3, X4, dan X5 nilainya adalah 0, maka banyaknya kecelakaan dalam setahun adalah minus 43,708. Selanjutnya, analisis ketiga, koefisien parameter regresi X1, X2, dan X4 cukup berpengaruh terhadap angka kecelakaan dengan nilai berturut-turut yaitu sebesar 0,181 untuk X1, 0,314 untuk X2, dan 0,324 untuk X4. Selanjutnya analisis keempat, yaitu koefisien regresi variabel X1 yang mana variabel X1 itu adalah ketersediaan JPA sebesar minus 0,181. Artinya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan ketersediaan JPH mengalami kenaikan 1%, maka banyaknya kecelakaan dalam setahun akan mengalami penurunan sebesar 0,181. Kemudian, analisis selanjutnya, koefisien regresi variabel X2 atau radius tikungan sebesar 0,314. Artinya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan radius tikungan mengalami kenaikan 1%, maka banyaknya kecelakaan dalam setahun akan mengalami peningkatan sebesar 0,314. Dan analisis yang terakhir, koefisien regresi variabel X4 atau lebar bahu jalan sebesar 0,324. Artinya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan lebar bahu jalan mengalami kenaikan 1%, maka banyaknya kecelakaan dalam setahun akan mengalami peningkatan sebesar 0,324. Selanjutnya, setelah melakukan analisis mengenai model dari persamaan regresi linear berganda, selanjutnya analisis terhadap tabel dari model summary. Yang pertama, nilai R selalu bernilai positif dan berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilainya mendekati 1, maka semakin erat hubungan variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat. Berdasarkan output di atas diperoleh nilai R sebesar 0,754. Ini berarti hubungan variabel dependen yaitu banyaknya kecelakaan dalam setahun dengan variabel independen yaitu
ketersediaan JPH, radius tikungan dan lebar bahu itu cukup kuat. Selanjutnya analisis kedua, dari output diperoleh nilai R2 0,569. Ini menunjukkan bahwa 56,9% variasi variabel dependen atau banyaknya kecelakaan dalam setahun dapat dijelaskan oleh atau dipengaruhi oleh variabel independen, ketersediaan JPH, radius tikungan dan lebar bahu. Sedangkan sisanya sebesar 43,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Selanjutnya, adjusted R-squared merupakan nilai R-squared yang telah disesuaikan dengan banyaknya variabel derajat bebas yang ada di dalam model. Besaran ini nilainya selalu lebih kecil dari R-squared dan dapat bernilai negatif. Pada kasus ini diperoleh nilai adjusted R-squared sebesar minus 0,079. Kemudian analisis terakhir, dari tabel output diperoleh nilai kesalahan pengukuran model regresi dalam memprediksi nilai variabel dependen sebesar 1,02112. Jadi kesalahan pengukuran model regresi itu dia standard error of the estimate. Selanjutnya kesimpulan akhir. Kesimpulannya yang pertama, dari model matematik terlihat bahwa parameter lebar jalur lalu lintas X3 dan parameter beda elevasi jalan X5 yang ditentukan dari awal tidak semuanya berimplikasi atau berhubungan pada korelasi angka kecelakaan, karena data yang didapat di lapangan sudah sesuai dengan standar dari berbagai badan standarisasi baik internasional maupun nasional. Kesimpulan kedua, nilai konstanta sebesar minus 43,708. Artinya, jika variabel-variabel bebas yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5 nilainya adalah 0, maka banyaknya kecelakaan dalam setahun adalah minus 43,708. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, koefisien parameter regresi X1 yaitu ketersediaan JPH, X2 itu radius tikungan, dan X4 lebar bahu jalan cukup berpengaruh terhadap angka kecelakaan dengan nilai berturut-turut yaitu sebesar 0,181, 0,314, dan 0,324. Dan kesimpulan yang terakhir, 56,9% variasi variabel dependen yaitu banyaknya kecelakaan dalam setahun dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu variabel independen yang dimaksud ketersediaan JPH, radius tikungan, dan lebar bahu, sedangkan sisanya yakni sebesar 43,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Demikianlah penjelasan saya mengenai pemodelan matematis kejadian kecelakaan di ruas jalan AA Maramis Kota Manado. Apabila ada salah-salah kata dan kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih.